menjadi cahaya informasi. Nusantara murni, lugas dan terpercaya, mengabarkan bangsa dengan jiwa yang merdeka. Nusantara murni, selalu ada bersama, menyuarakan kebenaran. Selamat datang kembali nih Pak Bagio Utomo. Ya, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, Pak, bagaimana nih sore hari ini? Sehat Pak selalu. praktisi hukum. Iya. Ya, sehat. Kita lagi membahas nih, yaitu rumah impian jadi petaka melawan developer ingkar janji. Pak Bagio, yang saya perlu tanyakan ini, yaitu mengenai sebagai seorang pelaku usaha properti ya, bagaimana Bapak memandang fenomena meningkatnya kasus wan prestasi atau pengingkaran janji ini oleh pengembang yang belakangan ini sering menjadi sorotan publik? Bagaimana Anda menanggapi hal itu? Terima kasih, Pak Ardi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Selamat sore juga Bapak Hendri selaku praktisi hukum. Di dalam untuk sore hari ini kita bisa bincang-bincang sekaligus untuk memberikan edukasi kepada baik itu pengembang maupun masyarakat yang ingin membeli rumah, khususnya bagi masyarakat yang milenial biasanya yang untuk beli perumahan ini tentunya perlu kita berikan edukasi untuk pemahaman kepada calon pembeli, Pak. Gitu. Jadi harapan saya sebagai pengamat properti dalam proses banyak kasus-kasus yang terjadi, Pak. Dalam kasus pembelian rumah itu terjadi kasus ingkar janji atau wan prestasi atau kasus pembohongan terhadap konsumen. Ini salah satunya, harapan saya ini terjadi marak laporan-laporan kasus-kasus mengenai ingkar janji dan pembohongan dan wan prestasi. Nanti kita akan bahas bersama praktisi hukum kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Jadi saya selaku pengamat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ardi dan Pak Hendri selaku pelaku praktisi hukum, biar sore hari ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon pembeli rumah atau tanah. Nah, menurut Bapak ini, apa sih yang menjadi akar utama permasalahan pengembang itu wan prestasi? Apakah tentang spesifikasi bangunan tidak sesuai kontrak atau gagal memenuhi janji serah terima unit? Atau seperti apa itu? Ya, jadi gini Pak Ardi, pengembang itu kan banyak, Pak. Mungkin kita sebagai pengamat, jadi itu pengembang properti itu ada berbagai macam mengikuti yang punya asosiasi perumahan itu. Ada RE, ada Apersi, ada PI, ada Himpera. Nah, dan sebetulnya kasus-kasus yang pernah terjadi pengembang mengalami ingkar janji itu sebetulnya dari pihak pengembang itu jangan memaksakan diri untuk berambisi untuk ingin meraup keuntungan yang besar, itu tidak boleh. Jadi kita sebagai pengembang harus betul-betul kita mengikuti aturan pemerintah PUPR, khususnya Kementerian PUPR itu, Pak ya. Sesuai SOP ya? Sesuai SOP yang ada. Contohnya sebelum membuat perumahan itu si pengembang wajib ada asosiasi itu tadi. Ya. Nah, yang kedua, tanah yang akan dikerjakan jadi perumahan itu legalitasnya harus tidak menyalahi aturan. Itu tanah itu LSD atau P2BT ya, atau ITR-nya. Nah, ini kan harus semua harus dilakukan dengan
sebaik-baik mungkin dan tidak melanggar aturan yang sudah ada ya. Itu banyak yang terjadi itu. Jadi termasuk di dalam dia membuat brosur, menyampaikan marketing, itu kadang-kadang kan pengembang dekat dengan pasar, dekat dengan ini, rawan banjir tahun sekian, padahal itu tahunnya sekian dulu kan banjir gitu. Sekarang 5 banjir. menit, Ya. 5 menit. Nah, itu perlu dengan promosi yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Yang kedua, pengembang menjanjikan jalan, ya kan, wasum. Ternyata banyak juga pengembang yang tidak melaksanakan, tidak memenuhi janji-janji yang diberikan melalui brosur itu dan marketing itu. Nah, menarik lagi nih. Saya tadi menyebutkan SOP nih. Seberapa penting ya menurut Bapak SOP internal dan mencegah terjadinya potensi wan prestasi sebelum proyek itu dimulai, Pak? Ya, kita sebagai pengembang, saya selaku pengembang juga ya, dan selaku pengamat. Jadi supaya tidak terjadi wan prestasi, seharusnya kadang-kadang terjadinya itu kan karena gini Pak, pengembang modalnya minim Pak. Ya. Nah, jadi dia minim tapi maunya cepat jadi uang, maunya proyek itu selesai. Di samping pengembang itu mungkin ada yang cash pembelian tanah ya, ada juga pembelian hanya DP Pak. Nah, hanya DP dan mungkin itu yang penyebabnya nanti bisa wan prestasi Pak. Ya. Ya, karena menurut saya pribadi, jadi kita harus memberikan edukasi kepada calon pembeli. Calon pembeli nantinya harus betul-betul memahami dan baik struktur pembangunannya, apa namanya itu, spesifikasi pembangunan itu harus nasabah itu, konsumen harus mengikuti Pak pada saat pembangunan itu. Apakah sudah cocok kayunya, apakah sudah cocok campurannya, apakah sudah cocok besinya, itu wajib dari konsumen itu mengikuti. Dan kriterianya atau persyaratan yang harus tahu oleh konsumen itu biasanya sebelum membayar itu oke lah, kita sebagai konsumen Membayar apa ini? membayar tanda jadi. Tanda jadi itu nggak apa-apa, nggak ke notaris. Nanti setelah membayar DP Pak, Ya. mungkin 10% ya, diharapkan ini calon nasabah itu ke notaris menanyakan legalitas surat-suratnya. Yang pertama itu tanah itu apakah sudah dibayar full Ya. atau baru DP. Yang kedua, tanah itu apakah sudah kuning, tidak LSD, apakah tata ruangnya sudah benar, itu bisa ditanyakan di pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Oke. Apakah pas cocok untuk perumahan itu. Jadi harus jeli. Dan Layak nggak untuk dihuni ya? layak nggak dihuni, ada nggak kendala nanti di lapangan, itu salah satunya begitu. Nah, membahas hubungan antara konsumen ya, saat kendala di lapangan tidak dapat dihindari nih. Misalnya kendala perizinan atau kendala teknis konstruksi ya, katakan seperti itu tadi. Langkah preventif seperti apa idealnya yang dilakukan pengembang agar tidak merugikan, sekali lagi tidak merugikan konsumen Ya. dan berujung pada sengketa hukum nantinya? Ya, kalau kita pengembang yang betul-betul bekerja dengan baik, itu kita harus sesuai dengan SOP Pak. Jadi SOP pertama apa yang saya sampaikan tadi ya kan, itu ya, pengembang itu legal. Dalam arti legal, pengembang itu masuk di asosiasi yang masih hidup Ya. kan gitu, kan ada jangka waktu itu. Ya. Asosiasi mana kan begitu ya, itu terdaftar di PUPR pusat ya. Yang kedua, untuk menghindari hal yang tidak terjadi wan prestasi itu, pengembang harusnya meneliti tanah tersebut, mengecek tanah tersebut, misalnya RT RW-nya masuk nggak, tata ruangnya itu harusnya kita ke tata ruang kan. Iya. Setelah tanah itu tidak LSD, tanah itu kuning, itu wajib kita laporkan ke tata ruang, bisa nggak dibangun untuk perumahan gitu. Kalau sudah keluar dari perizinan, biasanya keluar tata ruang, mulailah bisa untuk membuat PBG itu ya, surat-suratnya itu. Jadi jangan sampai lah
kita sebagai pengembang itu apa namanya itu tidak sesuai dengan SOP sehingga merugikan masyarakat, ya kan? Ini terjadi karena setelah bayar DP, ada uang muka, ternyata pembangunannya sembarangan. Itu juga bisa kita sebagai pembeli, konsumen harus juga jeli, harus ngecek juga dalam saat pembangunan. Boleh kok. Jangan tergiur oleh promo-promo dekat dengan ini, dekat dengan itu gitu. Boleh, ya. Oke. Pak, seringkali nih konsumen lemah pada saat berhadapan dengan developer, ya. Bagaimana Bapak memandang peran pengembang dalam membangun komunikasi yang transparan saat terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian spesifikasi? Itu yang sering terjadi, Pak, di lapangan, ya. Bagaimana, Pak, seperti itu? Ya, kalau menurut saya sih memang ada juga pengembang yang seperti itu, tapi ada juga yang baik juga, ada yang sesuai SOP. Jadi supaya nggak terjadi miskomunikasi antara pengembang dan konsumen, sebaiknya kita melakukan kesepakatan, Pak. Ya. Kesepakatan dalam hal ini kita sebagai pengembang dan konsumen ke notaris. Oke. Jadi di sana ada perjanjian. Oke. Ada perjanjian, misalnya pelaksanaan perumahan ini 3 bulan selesai, akad ya, atau 4 bulan. Yang kedua, konstruksinya sesuai dengan SOP, mungkin besinya pakai besi 8 tes, kan gitu ya. Kadang-kadang kita kalau nggak ngecek itu kan kita nggak tahu. Dikasih besi 6 tes kan nggak tahu. Nggak tahu, ya. Nggak tahu, semen campurannya, terus pondasi, ini sangat rawan. Karena banyak rumah yang kurang bagus, roboh itu karena segi konstruksinya. Jadi pondasi misalnya dalamnya 50, harus 50 pakai batu kali, harus pakai batu kali. Gitu ya. Ya, itu salah satunya, Pak. Pak Bagio, sering nggak sih, Pak, terjadi sengketa hukum, Pak, di antara konsumen dengan developer, Pak? Kalau sengketa hukum itu terjadi, ya terjadi ini ada 2. Jadi ada kalau dia menjurus ke pidana, ke pidana itu kan pembohongan. Nah, contohnya apa, Pak? Misalnya pengembang membuat perumahan, kan itu. Begitu sudah ada pembeli banyak, sudah membayar DP, uang muka, ternyata tanah itu belum diapa-apakan. Nah, ini kan sehingga sama konsumen lain kan banyak, Pak. Nah, ini termasuk pembohongan kan. Pembohongan ini kalau saya amati nanti bisa dijelaskan dengan Pak praktisi hukum, bisa masuk ke arah pidana, arah pembohongan, ya. Menipu, ya, penipuan. Kan, ya. Tapi kalau misalkan pengembang, ya kan, ada konsumen, rumah sudah berdiri, ya kan, mungkin bangunan sudah sesuai, tapi hanya beberapa yang belum diselesaikan karena bahan prestasi, mungkin kerugian, pembelinya kurang, yang targetnya sekian selesai, baru selesai sekian, nggak laku. Itu terjadi, itu sulit untuk dikasuskan di dalam hukum, Pak, karena dia termasuk bukan pembohongan, tapi kan bahan prestasi, mungkin dia bisa mengalami kesulitan, ya kan? Nah, yang pertama itu kalau kasus yang pidana itu melibatkan banyak orang dan belum ada rumah yang dibangun, sehingga mereka bisa berbondong-bondong mengadukan ke kepolisian. Itu kasus bisa. Sebelum saya ke praktisi hukum nih, Pak Henry, ya, ada pertanyaan nih, Pak, untuk Pak Bagio. Menurut Bapak ini, apa langkah yang paling efektif untuk memulihkan kepercayaan konsumen? Nah, tanpa harus menempuh jalur hukum yang panjang dan melelahkan bagi kedua belah pihak tentunya. Ya, makasih Pak Ardi. Jadi ini seluruh pengembang, ya. Seluruh lembaga yang ada di Bali khususnya ini, supaya kita ada win-win solution, kita tidak ada masalah di belakang. Pengembang betul-betul dalam penawaran kepada konsumen seharusnya sesuai dengan brosur yang ditawarkan, marketing yang ditawarkan, kan itu ya. Dan legalitas yang ditawarkan itu betul-betul sudah fit, sudah tidak ada masalah, izin tidak ada masalah, kan itu
tanah tidak ada masalah, ya kan? Semuanya sudah sesuai dengan SOP, sehingga dituangkanlah di notaris, Pak. Jadi pihak konsumen memiliki perjanjian yang kuat, pihak developer juga mempunyai perjanjian yang kuat sama-sama, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen. Jadi sama-sama rumah terwujud, jalan terwujud bagus, fasilitas semua terpenuhi, ya kan? Itu yang diinginkan konsumen kan begitu, Pak. Jadi bukan beli rumah, saya punya rumah, tapi fasilitasnya kurang bagus, ya kan? Bangunannya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan konstruksi. Nah, itu yang kita harapkan sama-sama lah ada solusi, konsumen menerima dengan baik sesuai harapan yang dibeli, juga pengembang juga bisa memberikan, membuat perumahan yang baik bagi konsumen ini, saling menguntungkan. Pak Henry, Ya. bagaimana kabarnya nih? Sehat, Pak. Sekarang aktif di organisasi apa nih? Ya, kita ada pena Nusantara Bersatu. Wah, luar biasa ya, banyak case-case yang ditangani tentunya ya. Iya, lumayan. Luar biasa nih. Ya. Pak Henry, sebelum kita mengajukan pertanyaan lebih dalam lagi ya, bagaimana tanggapan Anda tentang adanya bahan prestasi yang dilakukan oleh para pengembang saat ini? Bagaimana Anda menyikapi hal itu? Silakan Pak Henry. Ya, baik, terima kasih. Ya, mungkin saya akan bagi beberapa poin, Pak, dari kasus-kasus yang berkaitan dengan one prestasi developer. Dan sebenarnya harapannya itu tidak terjadi. Nah, untuk itu seorang konsumen harus benar-benar jeli ketika dia ingin membeli sebuah properti. Nah, prosedurnya itu yang harus benar-benar dilihat itu tadi, mulai dari melihat brosur, melihat legalitas dari sebuah perusahaan, baru legalitas daripada tanah tersebut, nah perizinannya, nah baru setelah itu track record dari developer. Nah, itu yang harus dilihat oleh konsumen. Nah, setelah itu ketika konsumen itu merasa yakin untuk membeli properti tersebut, maka konsumen beserta developer akan melakukan kesepakatan untuk membeli. Artinya dia membuat SPP, Setelah sepakat, maka konsumen memberikan DP. Nah, untuk itu sebelum DP itu diberikan, seorang konsumen harus juga melihat spesifikasi bangunan yang dijanjikan, sehingga spesifikasi itu sebagai acuan ketika terjadi transaksi pembelian. Nah, kasus-kasus yang ada sebenarnya one prestasi itu faktornya banyak sekali. Bisa karena berkaitan dengan legalitas dari sebuah perusahaan. Bisa berkaitan dengan permasalahan hukum pertanahan dan perizinan pembangunan. Ada LSF, ada AMDAL, dan sebagainya. Ada PBG, dan sebagainya yang harus dipenuhi. Jika secara legalitas tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar akan terjadi one prestasi. Karena apa? Karena konsumen tidak memperoleh haknya itu. Karena apa? Contoh, dibilang ini SHM, tetapi bukan SHM. Nah, ternyata cuma HGB dan sebagainya. Nah, itu berarti ada penyimpangan atau informasi bohong di sebuah iklan atau di sebuah brosur, dan terjadi itu one prestasi. Bisa, tetapi nanti bisa ditinjau kembali apakah itu masuk ke ranah pidana juga. Nah, setelah itu permasalahannya teknis. Nah, tadi kan berkaitan dengan legalitas, berkaitan dengan
tanah tadi, ya kan? Nah, berkaitan dengan teknis. Teknis itu berarti berkaitan dengan spesifikasi bangunan. Nah, bangunan strukturnya seperti apa, terus bentuknya, terus komponen-komponen standarnya yang dipakai, pintunya seperti apa, wastafelnya seperti apa dan sebagainya. Itu teknis itu yang harus tercantum di brosur itu. Brosur ya. Apa saja yang didapat di sebuah bangunan tersebut. Nah, itu juga problem ketika misalnya dia sudah menentukan misalnya wastafel atau kloset merek A, tetapi yang dipasang merek C atau B. Ya. Nah, itu sudah sebuah problem nantinya, akan berpotensi masalah. Belum lagi berkaitan dengan itu kemampuan daripada developer. Kemampuan developer, kalau misalnya developer bermasalah secara finansial, bisa juga nanti developer itu pailit. Ketika developer pailit, maka terjadi itu permasalahan hukum kepada konsumen juga. Ya. Jadi ragam permasalahan antara developer dengan konsumen itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali penyebabnya. Nah, mungkin sampai di situ berkaitan dengan potensi-potensi yang akan terjadi ketika konsumen tidak mendapatkan haknya itu. Masalahnya apa? Itu akan terlihat. Nah, untuk itu perlu hati-hati untuk memilih developer membeli sebuah properti pada konsumen pemula khususnya, gitu. Nah, ini saran Anda. Saran Ya. Anda sebagai praktisi hukum nih. Seringkali konsumen berhadapkan dengan suatu kelemahan, yaitu mungkin sungkan lah ke developer ini untuk bertanya tadi legalitasnya seperti apa. Ya. Saran Anda sebagai praktisi hukum seperti apa kepada konsumen tentunya? Sebenarnya sebelum adanya kesepakatan, perjanjian atau perikatan antara konsumen dan dengan developer, konsumen itu kan raja. Dia harus benar-benar yakin, aman untuk berinvestasi di situ. Jadi developer pasti akan terbuka karena posisi pembeli itu ketika belum terjadi kesepakatan itu akan posisi mayor, posisi yang lebih tinggi. Untuk itu manfaatkan posisi itu konsumen untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Selain cross-check dengan informasi di luar daripada informasi yang diberikan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh konsumen. Nah, setelah itu kalau kita mau melihat penyelesaian banyak sekali pintu-pintu yang dapat dipakai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Sebenarnya nanti mungkin kalau Bapak mempertanyakan apa sih pintu-pintu penyelesaiannya, banyak sekali yang bisa kita tempuh. Berarti kita next ya, kita akan bahas ya next time ya. Sebenarnya ya, oke. Nah, supaya sedikit ada gambaran POP-nya, permasalahan ini One Prestasi bisa diselesaikan lewat Badan Penyelesaian Perselisihan Konsumen. Jadi kita bisa melakukan mediasi, konsiliasi, dan bisa arbitrase. Sebenarnya itu. Dan kita juga bisa melakukan gugatan perdata. Sebenarnya. Nah, ketika ada indikasi overmark atau niat buruk, niat jahat yang terlihat dari awal, kita juga bisa melakukan laporan proses pidana. Itu gambaran besarnya ya. Nanti bisa lebih detail ketika kita mau bicara lebih mendalam. Siap, Pak Henry. Satu lagi Pak Henry. Mungkin adakah Pak Henry pernah menangani kes-kes yang terjadi tentang prestasi seperti ini? Mungkin ada testimoninya? Ya, ada. Jadi kita dari Hamdan Law Office ada menangani kasus di Sumbawa antara konsumen dengan pengembang, di mana konsumen ini merasa dirugikan karena One Prestasi dari pengembang, di mana spesifikasi dari bangunan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Sehingga konsumen melaporkan kepada kita
dan kita tindak lanjutin, kita melakukan somasi kepada developer, sehingga satu kali somasi tidak tanggapin, 2 kali tidak tanggapin, kita lakukan pengajuan gugatan pengadilan. Kita tidak melakukan WPSK, tidak melakukan pengaduan ya secara WPSK, tapi kita langsung ke pengadilan negeri tempat. Nah, di situ sesuai dengan hukum acara ya, di pengadilan itu tidak langsung melakukan pemeriksaan pokok perkara, tetapi pengadilan memberikan ruang untuk mediasi di situ. Sesuai dengan hukum acara perdata HR dan RBG 130 dan 145, maka mediasi dilakukan dan terjadi kesepakatan di situ. Nah, di mana kesepakatan itu disahkan oleh pengadilan bahwa developer membayar ganti rugi sebesar 600 juta karena spesifikasi yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Nah, nilai perjanjian tersebut itu sekitar 1,8 M. Ya, jadi 600 juta itu yang harus dibayarkan oleh pihak pengembang developer. Ya, itu. Baik. Terima kasih, Mbak Henry. Terima kasih testimoni yang dibagikan nih. Biar masyarakat luas tahu, merasa diedukasi bahwa perlunya atau jelinya untuk sebelum membeli. Betul. Ya kan? Ya. Terima kasih. Kembali lagi nih ke Pak Bagio nih. Pak Bagio. Ya. Apa saran Bapak bagi rekan-rekan sesama pengembang properti ini agar bisnis mereka tetap berkelanjutan, sustainable, sekaligus mampu menjunjung tinggi hak-hak konsumen? Nah, seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak Di. Rasanya pengembang sebagian ya, dan mungkin sebagian yang agak kurang kan itu ya, yang mungkin yang sebagian lagi sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan SOP-nya ya, sesuai ya itu asosiasi ada kan itu ya, pengembang jika mau membebaskan tanah itu tanahnya tidak bermasalah, tidak LSD, tata ruang bagus, salah satunya itu Pak. Jadi yang kedua finansial pengembang harus mengcover semua yang akan dilaksanakan proyek itu. Yang selanjutnya kita harus melindungi konsumen. Pengembang ini harus melindungi dan memberikan permintaan sesuai brosur yang kita buat, sesuai dengan apa-apa yang kita tuangkan di perjanjian itu kita harus penuhi, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Ya, ini harapan saya kepada pengembang, kita lah aturan SOP kita ikuti lah. Gitu. Terima kasih Pak Adi. Ya, tadi untuk para pengembang ya. Sekarang kita kembali ke konsumen. Ini terakhir Pak Bagio. Apa pesan Bapak sebagai pengembang, pelaku usaha properti kepada calon pembeli ini, agar tidak terjebak dengan janji manis mata? Ya, sebaiknya menurut kami sebagai pengembang dan sebagai pengamat, sebaiknya konsumen harus jeli. Ya. Jadi sebelum melaksanakan pembelian rumah, itu harus dilihat satu kredibilitas pengembang, finansial pengembang. Yang kedua, lihat lokasi proyek perumahan, ya. Apakah itu tanahnya sudah dikerjakan dalam arti pembuatan kapling-kaplingan. Yang ketiga, harus betul-betul mengecek legalitas tanah tersebut. Ya, sudah saya sampaikan. Yang keempat, kita harus brosur yang ditawarkan harus betul-betul pihak pengembang mewujudkan hal tersebut, dan di dalam perjanjian pembayaran uang muka, perjanjian ikatan jual beli ya, ikatan ya, di notaris tentunya akan dibuat oleh pengembang syarat-syaratnya ini semua, apa yang diberikan ini semua, jalan, fasilitas, listrik, lampu kan itu ya. Mungkin juga fasilitas untuk
balai pertemuan, salah satu keharusan itu, sehingga di suatu saat kalau sudah ada ikatan perjanjian dengan notaris sesuai yang kita buat bersama antara pengembang dan konsumen, itu akan aman semua, akan bisa terwujud dengan baik karena tertera di dalam perjanjian itu Pak. Itu, terima kasih Pak. Ya, terakhir untuk praktisi hukum ya, adakah saran atau tips bagi para konsumen atau para pengembang? Mungkin bisa singkat dan jelas. Silakan Pak Praktisi. Terima kasih. Jadi ketika menghadapi problem antara konsumen dan pengembang, di mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 1999 itu membentuk sebuah badan, BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di situ ada wadahnya. Wadahnya itu untuk bisa mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, di mana dengan wadah ini, badan ini, penyelesaiannya itu bisa lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan jalur perdata. Ya. Sehingga kalau konsumen memiliki itikat baik dan developer memiliki itikat baik, masuklah ke wadah itu sehingga terjadi namanya mediasi, begitu, terjadi konsiliasi seperti itu, sehingga penyelesaiannya itu tidak berlarut-larut dan semuanya terlindungi, baik konsumen maupun developer. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Itulah pemirsa Nusantara Murni, dimanapun Anda berada, kita tadi bicara diskusi banyak tentang hukum, tentang bagaimana kita memilih developer yang baik dan benar. Hari ini kita banyak belajar dari praktisi hukum Pak Henry dengan pengembang Pak Bagio Utomo. Saat ini ingat pemirsa, supaya rumah impian jadi petaka itu tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Terima kasih, selamat sore.